Agak gue menjilat udah gue sendiri ya. Makanya Gue udah sering bilang makanya. jangan berekspektasi terlalu tinggi, tapi kali ini gue berekspektasi terlalu tinggi dan membuat diri gue nggak kecewa sih sebenarnya. Ya kecewa sih. Ya karena mau ini circle-nya gimana pun ya, Heeh. mau kita ngelihat game yang pasif ataupun agresif gitu. Tetap aja gamenya bakal berjalan 20 menitan gitu. Ya benar sih, tapi kan seenggaknya kalau misalkan circle-nya agak ekstrim, agak Heeh, condong, agak dominan, kita bisa ngeliat lah tipis-tipis ada action-action gitu loh. Jadi ada hype-hype sedikit yang nyempil-nyempil, jadi drama-dramanya tuh naik turun berasa gitu nah gitu. Dramatisnya kan. berasa ya, nggak cuma yang main doang, Mhm, tapi yang nonton juga semakin seru dan semakin greget gitu buat ngeliat, ih siapa ya yang bener. WWCD ya? Karena sekarang nggak bisa bilang bahwa BTR tuh mendominasi di PMPL season 3. Gue nggak bisa bilang seperti itu karena memang terlihat beberapa rotasi dari BTR terpotong sama tim-tim lain. Ini menandakan bahwa setiap gameplay yang dilakukan oleh BTR itu udah dipantau dan diamati dengan sangat baik dari tim-tim yang bertanding di PMPL season kali ini. Ya iyalah jelas, BTR itu adalah tim yang bisa dibilang kontender terkuat gitu kan. Ah, Pesaing terkuat, ya yang namanya paling kuat, yang paling ditakutin itu udah pasti dipantau. Nggak mungkin enggak gitu loh. yap, Dan bisa juga mereka selain memantau bisa juga mempelajari-pelajari strategi-strategi. Siapa tahu betul. mereka mau pelajarin kayak cara Ryzen granat. How to granate ala Betul. Ryzen seperti itu. Atau enggak perhatikan ini dulu deh dari drop zone-nya apakah ada perubahan gitu dari strategi-strategi tim lain seperti Onyx yang nggak turun di arah Cumcer, mereka menuju ke arah La Cobreria. Ini bakal rame banget di bagian sekitar Onyx karena cukup dekat dengan tim Aerowolf. Aerowolf juga split Split. mereka 3 orang di area El Pozo, 1 orang di arah Cradle Fields. Lalu jarak mereka nggak begitu jauh juga dari Eagle 365 dan Mar 365 juga sedang melakukan split. 1-2-1 split yang mereka lakukan. Kita lihat di sebelah kanan tuh dari SG dan juga Mm-mm. Bonafide jarak mereka juga tidak terlalu jauh. Mungkin ini beberapa tim yang nantinya bakal ketemu ketika mereka melakukan rotasi di awal-awal. Ya, betul, bisa jadi kalau misalkan mereka melakukan rotasi di time gak tuh, di waktu yang sama, Ah, jalurnya mirip-mirip itu bisa ketemu. Tapi balik lagi ya, karena ini udah hampir setengah keseluruhan Super Weekend, biasanya udah mulai-mulai ngejaga poin, udah mulai-mulai ngejaga positioning. Terbukti dengan tim-tim dari tadi yang misalkan bermain di Irengel atau Sunhawk sebelum-sebelumnya, ketika udah sisa 1, sisa 2, mereka bakal tetap struggle, try hard untuk melakukan survival. betul sekali. So, kalau kita perhatikan dari segi lingkaran ini, dari segi map yang masih terbuka sampai saat ini, daerah Mm-mm. Cumacara itu menjadi tempat yang sangat enak untuk dijadikan jalur rotasi. Entah itu nanti jadi pilihannya Boom, jadi pilihannya Voin, ataupun Alter Ego itu enak banget. Tapi harusnya kalau gue jadi Alter Ego, gue mendingan naik ke bukit atasnya LL. Kalau gue jadi Voin, gue bakal ambil ke kiri. Tapi sedikit waspada dengan apa yang ada di Cumcer. Takutnya ada tim lain yang ada di arah Cumcernya malah berbahaya buat Voin ketika mereka pengen rotasi ke sekitar Cumcer. GD, gue rasa mereka bakal rotasi lambat karena mereka hanya butuh bergerak sedikit aja untuk masuk ke dalam circle pertama. Tinggal melihat nanti circle-nya akan mengecil ke arah mana baru mereka bakal melanjutkan rotasinya lagi. Yang bakal main di bibir circle tuh kayak Onyx, SG, Bonafide mungkin agak sedikit ke tengah kali ya ngambil ngambil seperempat circle karena bot juga udah ngebuka jalan untuk 3 pemain Bonafide yang lainnya. Mm-mm. Takai sepertinya mereka bakal transit di sekitar graveyard akan Review. ke sekitar graveyardnya buat nge-review dulu apakah ada tindakan-tindakan ofensif ataupun agresif dari tim-tim lain. Ini high ground yang bakal diperebutkan sih. Karena dari tadi kalau gue lihat kayak BTR udah mulai menuju ke high ground. Terus dari Aura juga udah mulai meninggalkan San Martin. Ada Jaxi yang udah ngebuka jalan yang menjadi titik tengah antara Pekado dan juga San Martin. Yes. Wow, lihat 2-1 rotasinya begitu agresif. Mereka langsung lewat jalur tengah begitu saja dan akan segera bertemu dengan Jaxi dari jalur rotasi yang kalau kita perhatikan dari arah map yang lagi kebuka ini. Yes, betul sekali. Harusnya selain Jaxi juga bakal bertemu dengan tim lain dan harusnya terpantau juga melihat pergerakan tim tadi yang udah disebut sama Pasta ngambil area-area high ground. Ini wajar banget menurut gue mereka ngambil high grounds karena circle-nya benar-benar ke tengah. Jadi yang mereka butuhkan adalah informasi. Informasi sebanyak-banyaknya. Jadi fokus dulu untuk cari informasi, rotasi belakangan. Dan bisa terlihat kali ini juga untuk yang di luar-luar zona, seenggaknya udah mulai masuk secara perlahan-lahan, at least untuk nyicil PR ketika circle-nya udah nutup. Betul, ini jadi pertimbangan juga kan circle keduanya kalau misalkan mereka masih dapat circle kedua kan mereka nggak butuh rotasi cepat gitu. Mereka masih bisa buying time, mereka masih bisa setup di kompon yang udah mereka dapat. Tinggal nunggu tim-tim lain yang lagi rotasi kalau bisa dipotong-dipotong seperti yang bakal dilakukan kali ini sama Okiozora langsung nge-spray begitu aja. Namun hanya sebuah tembakan peringatan ternyata dari Okiozora nggak sampai commit untuk menargetkan ke arah vehicle yang lewat di sekitar Oki. Wajar juga sih harus dilakukan karena Oki Ozora seorang diri aja supaya tim tersebut tidak mengambil jalur
di dekat dengan Oki Ozora. Sementara itu dari Arrow of Potato juga nampaknya put balls alias putar balik tidak jadi ke arah perbukitan milik Onyx kali ini. Benar-benar bermain dengan sangat aman untuk seluruh tim. Dan kayaknya bakal terspot dengan kali 3 oleh ini langsung saja di spray down. Pau mobilnya masih belum meledak tapi harusnya udah mulai berasap juga. Masih bisa lolos. Lolos dari side atau vision dari Nick. Betul, udah terlalu jauh tapi masih bisa diberikan beberapa tapping fire yang dilakukan oleh Nick. Berasap beneran Jelly. Iyalah. Ini kalau bisa diintip armornya sisa berapa, kayaknya beberapa pelor lagi udah mulai berapi-api nih mobil. Berapi-api. Wait, ketemu lagi sama Boom. Deng 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 Fokker lagi Ganti mobil. diketemuinnya. Oke, ganti mobil. Aman. Aman. Aman ya. Aman, nggak langsung ditembak gitu. Karena posisi dari Boom juga tadi masih ada di tengah dari kotanya. Makanya nggak langsung nembak ke arah pergerakan dari beberapa vehicle yang ada di sekitarnya Boom tadi. Dan Bigetron masih mempertahankan rumah mereka saat ini berada di arah apartemen biru. Sudah mulai turun perlahan-lahan satu persatu. Super Una juga sudah mulai terspot kali ini terlihat dengan jelas oleh Fokker. Fokker yang sudah mengambil di arah ini Sniper Tower, Archer Tower, Pos Satpam kah? Pos Satpam perempatan. lah ya. Untung gak main catur dia. Waduh. Megangnya senjata. Kopi hitam, catur, diseruput. Waduh. Jaga. Dewa Fokker ya. First blood ternyata. Zai kali ini. 63 orang tersisa. 1 orang pertama yang pulang itu di menit ke-8. Bukan berapa. Tapi betapa pelannya tempo di Miramar ya. Ya itu dia. Sesuai dengan circle-nya, udah pasti seperti itu. Karena kan kita udah sering-sering nonton juga ya turnamen-turnamen dengan circle seperti ini. Temponya pasti seperti itu. Kecuali circle seperti ini di hari-hari terakhir. Biasanya bakal ada beberapa tim lah yang berani untuk mencoba agresif-agresif. Itu dia yang udah nothing tulus biasanya tuh yang udah mulai tabrak aja lah. Nggak usah pikir-pikir lah gitu kan. Pokoknya tabrak sih yang penting yakin. Betul. Dan kali ini dari Takai Zai juga hanya mencari-cari informasi. Mereka tahu itu udah kelihatan kok kepala-kepalanya pastilah, yakin. Itu lihat ya Jel, minimapnya. Arah selatannya, selatan lagi timurnya sih. Bukan rame lagi tapi numpuk. Senumpuk-numpuknya. Harusnya bakal ada pengikisan alam di sini nih. Dilihat dari posisinya dengan banyaknya warna-warni di map untuk di sisi sebelah timur. Ini bakal berbahaya banget tapi mobilnya bakal langsung di-commit begitu saja dan Bots tidak lari dari mobilnya. DU mendapatkan kill pertama mereka ke arah Bonafide. Yes, betul. Dan itu enak banget sih. Apalagi Oki Ozora menggunakan M4 dapat kali 6. Ya itu dia. Apa namanya? Kompartmen lagi. Apa sih namanya? Scope itu penting banget untuk dicari dan digunakan di Miramar. Karena dengan adanya scope tinggi itu akan mempermudah untuk para tim menangkap rotasi-rotasi dari musuhnya itu sendiri. Betul sekali dan kalau kita lihat kali ini dari Matthew yang sudah mulai mendengar beberapa vehicle yang dipunya oleh victim. Bobs pun sudah mulai naik ke bagian atas mengintip keberadaan Matthew di sebelah mana. Berada dalam satu mangkok dengan satu vehicle yang ada di dekat Matthew. Belum ada lemparan utilities dari pemain-pemain victim kali ini. Tapi Misery sudah mulai ngeflank dan sudah mulai menyusul 2 pemain victim yang lainnya. Dengan meninggalkan 1 smoke yang sudah di-pop up. Yes, betul. Matthew masih terlock di dalam mangkok tersebut. Belum bisa keluar karena di sekelilingnya masih ada player-player dari victim juga. Masih harus nungguin ya sampai semua player victim keluar dari area ini. Sementara waktu split masih terus dilakukan oleh Alter Ego. Alter Ego masih belum bermain terlalu maksimal ya di hari ini. Padahal gue ada ngeliat story gitu sih. Gue juga ngelihat sebuah story dari Alter Ego bahwa mereka akan memberikan sebuah kejutan. Nah itu dia, gue yang sangat tidak diduga-duga. Itu dia, gue masih nungguin nih. Gue harap banget nih di match Miramar bakal ada sebuah kejutan. Apalagi Matthew main. Yap, Matthew main. Kan udah dibilang, Matthew kalau di Miramar sama Irengel possible buat main. Tapi kalau buat di Sanhok urusannya itu bakal diserahin ke 4 pemain sebelumnya. Yes, betul. Dan pastinya kita semua penasaran masih dengan player-player lain juga yang masih penasaran satu sama lain. Ngelihat ada orang cuma diberikan pressure, pick-pick tipis-tipis aja, nggak mau ngebuka badan karena ini bahaya banget. Apalagi kalau misalnya victim punya scope tinggi, ini bahaya banget buat Liquid yang punya scope 3 doang masih aja memberikan tapping-tapping kecil-kecil lucu-lucu aja. Betul, lolos dari Alter Ego bertemu dengan Red Aliens ya. Mau ketemu alien merah atau mau ketemu orang berwajah 3? Tinggal dipilih buat victim ya. Bener. Ini malaikat larinya kemana?
Nyabut nyawanya Red Aliens atau nyabut nyawanya Yang orang mukanya berwajah tiga ya. Tinggal dipilih, depan atau belakang. Apalagi Victim udah kehilangan pemain mereka satu, tinggal tiga doang tuh. Bener. Ngomong-ngomong muka 3 ya, Hah? enakan muka 3 apa muka 2 pas? Waduh, kalau ditanya seperti itu mendingan menjadi diri sendiri aja Oh lah ya. iya. Heeh. Kadang kalau jadi muka 2 nanti blundernya bahaya, Heeh. muka 2 blundernya aja udah bahaya apalagi muka 3. Iya. Waduh, beda tongkrongan, beda muka tuh ya. Aduh, kita lihat nih circle ketiganya ke arah mana, mengingat diameter bantingannya juga bakal sangat drastis. Oh, Los Leones ternyata yang menjadi pilihan untuk circle yang ketiga. Wah, Los Leones. Gua jadi throwback nih sama VMPL yang waktu itu. Season 1 ya? Yang mana tuh? Season 1, iya. Mohon maaf nih, bentar Jel, momennya Hah? mana di Los Leones? Karena begitu banyak momen di Los Oh. Leones juga yang pernah kita casting Iya, nih. iya, iya. Lulu mungkin terlalu banyak momen. Kalau gue yang paling inget tuh ketika si Alter Ego sih. Emang si Alter Ego waktu itu dapet chicken di Los Leones yang si terakhir Smith loncat dari gedung tinggi. Ingat Ah, gak? Nah itu. agak sedikit ke-recall sih, cuma belum 100% ke-recall Jel. Soalnya reaksi lu tuh udah gue udah kayak nice, Kalau nice, kalau nice. gue yang iya itu baru gue inget Oh banget Jel. beda ya. Sama Ah, ya. Ya itu dia. Oke. Tapi kalau kita ngomongin dari LL ya, ini bukit yang emang OP banget sih. Kenapa gue bilang OP? Karena ke cover dari berbagai sisi. Dan kalau misalkan ada orang yang mau nge-counter tebing ini, itu masih bisa dilihat dengan jelas juga. Dia masih bisa nge-prone dan menutup angle shootnya. Dan ternyata dengan bukit yang begitu OP, Booms memberikan beberapa cicilan damage menuju ke arah pemain dari tim Void yang berada di area gudang dewa. Keluar dari tempat itu bakal menjadi sulit untuk Void karena areanya benar-benar open, terbuka ke berbagai sisi. Yes, terbuka sekali. Bahkan kali ini Genesis Dogma udah mulai menguasai Bukit OP. Biasanya Bukit OP itu dikuasain sama Alter Ego. Ya. Tapi kali ini udah berbeda lagi konsepnya karena Victim sudah bertemu dengan Banteng. Sudah tidak bertemu dengan Alien tapi bertemu dengan Banteng. Kali ini Kian akan melakukan spray. Tapi low banget, oh my god. Habis itu take down sama-sama low. Dan ternyata Kian yang berhasil untuk mendapatkan satu player dari Victim. Betul sekali, satu tumbang walaupun ada sedikit kepanikan dari Ken tadi karena senjatanya harus di-reload. Untung fast respawn untuk chance weapon, untuk menggunakan weapon yang keduanya. Sudah mulai dibukakan pintunya, berarti masih bisa diselamatkan untuk pemain Takae. Tapi sepertinya untuk Rocky sudah tidak bisa diselamatkan lagi dan hanya menyisakan Bobs, last man standing dari Victim. Ya betul, Bobs mau gak mau kali ini akan melakukan survival. Gimana caranya dia harus mati-matian survive di area panas Miramar ini. Oke, masih memantau di mana GD berada di puncak rantai makanan kali ini. Kalau kita lihat dari kontrol area yang mereka punya, view-nya ke bawah tuh bener-bener kebuka banget. Ngelihat Void enak, ngelihat Alter Ego enak, ngelihat semua tim kayaknya enak banget buat tim GD kali ini. Ya, dengan informasi yang cukup banyak didapatkan oleh GD, harusnya ini akan menjadi advantage untuk Genesis Dogma. Dan sementara mereka hanya baru saja mendapatkan informasi tentang Void. Bakal di-lock abis-abisan harusnya dari player Void itu sendiri. Tinggal gimana caranya mereka bakal nunggu circle berikutnya. Yap, betul. Dari DU mereka masih bermain di bagian pinggir circle dan akan menahan pergerakan dari tim Bonafide. Akan langsung display, ternyata Bonafide sedang fokus menuju ke arah tim Aura di mana satu pemain berhasil diamankan. Satu orang cukup dekat, Jexy bakal langsung naik tapi double pick bakal segera dilakukan. Satu tumbang dan Rosesi pun tumbang Aura. Tidak mendapatkan poin sama sekali di match terakhir. Wow, sangat-sangat disayangkan untuk Aura Esports. Terpotong rotasinya oleh Bonafide yang sudah sedari tadi menempati bukit ini. Dan itu enak banget, angle shoot dari Bonafide. Benar-benar luas, terbuka, dan sangat nyaman untuk mendapatkan poin-poin kill. Yap, ini DU nggak kepancing ternyata. Biasanya kalau tim-tim yang mukil, begitu ngelihat ada tembakan dari arah kanan dan cukup dekat dengan mereka, mereka bakal samperin. Apalagi kalau memperhatikan kill feed-nya. Kayak misal, oh satu tim rata nih, ayo harus win. Pasti kan tim yang menang akan reset dulu kan, Iya. akan ngereset dulu kan, Benar. healing, terus mereka bakal revive dan looting itu pasti bakal dilakukan. Itu jadi sebuah keuntungan sebagai tim ketiganya. Benar banget, tapi kali ini udah mulai melihat lah. Mereka bermain dengan objektif karena mereka tahu mereka butuh poin yang banyak juga dengan ketertinggalan mereka tadi di beberapa match awal. Mereka akan bermain lebih hati-hati juga. Sementara kalau kita lihat EVOS juga sudah mengitari posisi dari DU. Dan kali ini boom terlihat dengan sangat jelas oleh digiring. player-player dari yang ada di atas tadi siapa ya? Oh, GD. GD sudah terlihat dengan sangat jelas tapi belum ada yang berhasil untuk ditangkap. Malah kali ini
berhasil untuk menyembunyikan mobilnya. Satu mobil tapi ternyata berasap dan meledak. Untung tidak mendapatkan korban. Betul, lumayan itu ngasih beberapa efek dari ledakan mobilnya tadi. Dan untungnya tadi begitu GD-nya nembakin dari Voin nggak ikut nembak juga. Karena kalau misalkan Voin join untuk nembak itu bakal berbahaya banget buat Boom. Setidaknya satu mobil bakal meledak. Yes, betul. Tapi ini posisi GD enak banget loh. Siapapun yang kelihatan bakal ditembakin. Apalagi kalau Betul. Voin sama Boom berantem. Ini udah tempat yang paling enak. Itu tuh kayaknya alter ego ya. Aduh, kita malah keluar dari tempat Nah, itu lagi. itu Sekarang dia. udah ditempatin sama tim lain. Itu dia. Jadi agak sulit untuk meretake tempat yang sudah mereka tinggalkan. So, kalau kita perhatikan dari kill feed, di mana Takai dan juga Eagle 365 sedang melakukan peperangan. Knock pun berganti antara Takai dan juga tim Bonafide. Di sisi lain juga ada pertemuan antara beberapa tim yang sudah mulai memincangkan posisi mereka. Yap, dan terlihat di sana ada Bob last man standing dari victim kayaknya akan berusaha untuk masuk Gokil. ke dalam area ini di mana udah banyak sekali orang-orang bertengger dan kita akan melihat fight lanjutan antara Eagle 365 dengan Takai yang tadi sempat termiss tapi kita sudah melihat ada banyak sekali killing feeds yang bertumpahan tapi ternyata victim pun tertangkap. Kayak akan berusaha untuk melakukan mereka ada depan Jasper tertangkap dengan sangat gampang. Red dot side-nya benar-benar on point. Belva di depan sana, di belakang sana juga masih berusaha untuk berdansa-dansa saling menunggu satu sama lain 2 melawan 1 kali ini. Ya, Takai sudah bermain lebih tenang ternyata dibandingkan match-match sebelumnya. Tinggal mencari satu pemain terakhir dari Eagle 365. Masih bersembunyi di balik smoke, berpindah tempat ke arah gudang lagi. Rumah belakang, masih di spray through the smoke, tidak mendapatkan hit marknya sama sekali. Kali ini Kean sudah mulai melempar molotov tapi belum dilemparkan. Satu orang tertahan di bagian luar dari rumah biru ini. Masuk ke bagian dalam. Assalamualaikum. Ternyata langsung diledakkan begitu saja. Satu gas yang ada di dalam rumah namun tidak memberikan efek damage ke pemain dari Eagle yang terakhir. Masih disisirin terlebih dahulu dari kanan dan juga kiri. Sementara Belva mulai pusing karena kanan kirinya udah mulai banyak banget step yang akan terdengar. Bonafide pun dipulangkan menuju ke arah lobby dan sepertinya dari Takai bertindak lebih bijak untuk menahan nafsu mencari satu pemain Eagle ini. Ya betul, keduanya sama-sama sabar, saling nungguin aja satu sama lain. Takai nampaknya udah mulai berganti lagi. Dia juga udah gak mau terlalu fokus dengan Eagle. Dia masih mendengar juga ada banyak sekali suara-suara tembakan di sisi yang lain. Tapi Kus Boys masih menyisir terus-menerus area ini. Mereka masih ada mobil gak ya Takai ini? Belum Tadi kelihatan sih, mobilnya belum kelihatan tapi cukup kelihatan. Wah. Masih belum saling melihat, tidak ada step dari seorang Belva tapi step yang dibuat oleh seorang Kean dari tadi terus-menerus didengar oleh Belva. Tapi kita bakal berpindah terlebih dahulu karena GD Nichil kali ini berhasil diamankan oleh Onyx Bintang yang cukup berdekatan dengan tim GD ini. So dari Dew juga cukup dekat dengan EVOS, mereka bermain dalam satu lempengan yang berbeda tapi jarak mereka tidak terlalu jauh. Hanya batu yang memisahkan mereka kali ini. Bakal bergocek kanan kiri, tembak spray through the grass, belum mendapatkan apapun yang diinginkan. Ya betul sekali, masih gocek-gocek Nichil kiri kanan. GD ya? Iya, GD Nichilnya dipulangin, berarti GD Oh. tinggal 3 pemain lagi. Oke, masih ada 3 player untuk Genesis Dogma tapi kayaknya bakal mundur alon-alon untuk Dewa United. Sudah ditarik mundur mobilnya dari Uni tapi Kryzen sudah mulai maju juga. Up and down. Oh enggak, masih turun. And up and down. Up. So tadi dia naik turun kan? Betul, dan Evo juga sudah mulai menuju ke arah mobilnya dan akan dispraykah oleh DU karena suara vehicle-nya sudah mulai terdengar. Namun dari 2-1 mendapatkan sebuah lawan yang tidak mudah untuk dihadapi. Red Aliens cukup dekat dengan 2-1 di mana split 1-3 yang sedang dilakukan oleh 2-1 Esports. Ryzen sudah mendapatkan high ground control-nya, dia berada di sebelah kanan mengcover dengan adanya satu vehicle yang mereka punya untuk menghalangi tembakan dari arah depan dan melihat Jersey ditembak begitu aja namun belum ada tembakan yang connect, bahkan belum sempat mendapatkan knock-nya. Kali ini Red Aliens sudah mulai berperang dan ada Slayer di bagian belakang, palanya bakal kelihatan ditapping dengan menggunakan mini Zuxi, masih belum memberikan cicilan damage ke arah Slayer dari tim Skylet Gaming. Ya, Slayer masih bisa bersembunyi di balik lower ground yang cukup tipis, tapi Zuxi bakal terus fokus juga ke arah player-player Skylet Gaming yang berada di rumah Dewa dan 2-1 pun tidak luput. Spray dari Luxi berhasil untuk menumbangkan satu box dan di depan sana ada jaket yang masih terbuka dengan sangat lebar, bakal terus ditembak mobilnya meledak banyu. Lastman bakal disembakin terus-menerus, bakal meledak. Lolos, pas banget, tipis. Betul, tipis banget dengan mobil yang sudah mulai berasap dan akan sangat risky untuk dilanjutkan rotasinya. Tapi BTR ingin mendapatkan kill maksimum, bakal langsung ditabrak menuju ke arah lempengannya, langsung digaspol. Begitu aja tabrakannya gagal. Satu orang bakal turun melakukan spray through the smoke, membabi buta dan 2-1 Esports dipulangkan menuju ke arah lobby, dimakan oleh Red Aliens. Wow, langsung saja diterobos benar-benar. Kelihatan ini permainan dari Bigetron yang ingin sekali mengumpulkan poin-poin lebih. Namun kali ini dari Genesis Dogma
sama. Ya kameranya geser lagi ternyata ke rumah dewa. Ada Skylight Gaming dan juga Void yang sedang bertempur kali ini. Void udah mulai rontok satu persatu. Masih ada aimbot yang berhasil untuk kabur, untuk lolos. Tapi kayaknya nggak bakal lama lagi harus dicari sama player-player dari Skylights. Dan aimbot masih bertahan. Betul, dia masih bisa menyelamatkan diri berkamuflase dengan adanya tebing yang ada di belakang gudang dewa ini. Harusnya berhenti Blue Zone-nya. Stop! Berhenti. Benar-benar di ujung dari Blue Zone dan wow, Ini. zonanya ke arah aimbot. Oke, dan di Ini 3 tim ya? 3 tim. Iya, Bukit. GD, Onyx sama Aerolog. Dapetin satu orang power punk. Sudah berhasil diamankan dan korban berikutnya ternyata trading terjadi antara Onyx, GD dan juga tim Aerolog. Kali ini Silly berganti mendapatkan knock, sudah mulai join to the fight. Daybot bakal menuju ke bagian depan memanfaatkan sebuah momentum. Apakah bisa mendapatkan korban-korban berikutnya? Namun Bintang mendengarkan step di bagian high ground sebelah kanannya. Spawn pun dipulangkan. Satu orang masih melakukan proning dan berkamuflase di balik sebuah smoke. Tidak ketahuan oleh Onyx. Bakal keluar dan tersandwich oleh dua orang dari Onyx. Double pick membuat Arlov harus tusun di posisi ke-11. Wow, perebutan Bukit OP kali ini masih bertahan Genesis Dogma sebagai penghuni awal, penghuni lama dari Bukit OP. Tapi Onyx kayaknya masih pengen kill juga. Sementara di sisi lain ada Boom yang sudah berusaha untuk masuk ke dalam circle, sudah berusaha untuk mengamankan positioning juga. Tapi ternyata ketemu! Wow, wadidaw, surprise attack! Gue juga kaget. Gue yakin Jersey juga kaget. Orang dia lagi pengen nembak ke arah Boom gitu. Terus tiba-tiba pas dia memijakkan kaki dalam satu lempengan kecil, ngelihat satu orang lagi ngeprot. Kaget gue, asli beneran gak bohong. Astaga, mereka yang main gue deg-degan. Betul, mereka yang main gue yang deg-degan banget dan sepertinya dari Genesis Dogma nggak bisa bertahan lama lagi karena zonanya bouncing cukup jauh dari tempat mereka. Apalagi mereka, ada yang jatuh juga dari tim SG ternyata. Hanya tinggal Pinky yang tersisa kali ini dan Boom berada persis di bawah kaki dari Scarlet Gaming dan Onyx juga ikutan perang ternyata Jel. Tinggal 5 tim pengikisan alam. Pengikisan alam terjadi dan kali ini dari Alter Ego juga sudah mulai rontok satu persatu. Ada Red Face di seberang sana, nggak berhasil untuk mendapatkan Red Face tapi malah Martin yang ter-take down. Matthew akan berusaha untuk melakukan revive di sisi lain. Bigetron melawan EVOS tapi belum terspot oleh kameranya. Oh my god, ini 5 tim tersisa berarti Bigetron Red Alliance, Onyx, EVOS, Alter Ego dan juga Boom. Betul sekali, EVOS mendapatkan satu area di area gudang dewa. Lemparan molotov ke atas, halo! Satu pemain hampir terpanggang dari tim Alter Ego. Martin masih bisa mundur ke belakang untuk menyelamatkan posisinya. Tapi Matthew ketika ingin mengintip ditembak dari arah high ground. Harus set up lebih hati-hati lagi. Bahkan lemparan granat dari seorang Laser. Mendapatkan satu pemain ini bakal meningkatkan tingkat kepercayaan diri untuk lanjut melakukan pushnya ke arah atas. Dihantam langsung dengan peluru-peluru panas. Dua orang bahkan dari EVOS secara komit untuk mengambil nyawa dari seorang Martin. Matthew, last man standing, harus menghadapi dua pemain dari tim EVOS. KF masih bermain, masih mengintip-ngintip saja. Belum ada tindakan yang dilakukan oleh Matthew juga. Masih menjaga di bagian bawah. Matthew kembali ke arah luar, bakal dilemparkan sebuah molotov ke arah atas. Namun tercover karena berbeda ruangan. Kirain bakal dipanas-panasin, dibakar-bakar. Tapi Matthew masih sempat untuk melakukan boostingan. Kali ini Laser berhasil untuk di-revive. Hanya berpisahkan lantai saja terspot di depan sana. Langsung saja Alter Ego dipulangkan oleh EVOS. Betul, tinggal 4 tim yang tersisa termasuk Red Alliance yang masih utuh semua anggotanya. Hanya BTRRA yang masih utuh dengan 4 pemain mereka. Nick sudah mulai memantau karena Red Alliance bakal langsung dikeker skopnya. Tapi 4 orang yang harus dihadapi membuat Nicknya mundur kembali ke belakang. Baru ngeker 1 orang, ngeliat 4 orang kepala gitu. Nggak jadi. Dikeker 1 yang nongol 3. Waduh, panik ya, mundur lagi ke arah belakang. Ampun gitu kan. Nggak jadi bang, bercanda bang. Ini yang jadi bulan-bulanan masa tuh si Voker. Tinggal sendirian di tengah-tengah Onyx, di tengah-tengah BTR. EVOS juga udah mulai maju, tabrak gaspol bos. Naik ke atas Red Face, touchdown. Sedikit tergelincir tapi masih bisa bertengger di bagian bibir dari tebingnya. Di-tapping juga oleh seorang Luxi, udah mulai ketahuan ternyata. Luxi masih bisa bertahan karena mereka mempunyai mangkuk yang cukup bagus. Bahkan Ryzen sudah membuka jalan dengan adanya 1, 2, 3, 4, 5 setup smoke yang sudah dibuat. Dan Zuxi mendapatkan Raffi yang terlihat di bagian bawah dari tebingnya. Wah, kepala suku udah megang senjata Rambo. Ini bakal menjadi malapetaka untuk Nits. Onyx. Apalagi ada granat dilemparkan ke belakang sana. Dan Laser pun terspot lagi oleh Bintang. Bakal di-spray down Laser. Masih ngepron di depan sana. Cukup open, cukup terlihat. Bakal di-spray kembali. Tapi ternyata Bintang ragu-ragu. Dan ternyata granat dari KF yang malah melumpuhkan Onyx. Bintang. What a nade sekali ini yang begitu bagus dari EVOS.
timing demi timing dimainkan dengan sangat baik. Kali ini bahkan Luxi pun termakan oleh seorang Fokker, namun ada backup dari atas. Luxi memberikan backupnya namun terlambat. Luxi sudah terlebih dahulu knock. Walaupun masih bisa diselamatkan, tapi jaraknya lumayan jauh dengan angle yang begitu terbuka. Wow, ini adalah match of the day banget loh. Bigetron, EVOS, dan Onyx. 3 tim yang masih tersisa, 3 tim besar yang kita tahu ya, yang kita semua dukung. Dan pastinya kali ini juga kita lihat akan ada usaha untuk revive dari sebuah, dari EVOS. Nggak mungkin. Dari sebuah gitu. Gak mungkin, nicknya di atas, bintangnya di bawah, udah gak bakal mungkin ter-revive. Tapi bintang killnya bakal diambil sama siapa ya? EVOS atau bakal diambil sama tim BTR? Oh ini bahaya banget, Zuxi udah mulai mengokang granatnya, 4 detik bakal ditahan di arah tangannya. Lemparan langsung bakal mendapatkan 2 pemain kah? Kali ini bakal langsung meletup, tidak ada splash damage yang masuk sama sekali ke arah pemain dari EVOS. Tapi lemparan nits berikutnya bakal langsung dilemparkan juga dari arah bawah. Ryzen melemparkan nits, namun belum ada satupun pemain EVOS yang terkena splash damage tadi dari tim Red Alliance. KF bakal menjadi barisan depan untuk menahan laju push dari Red Alliance. Wow, ini siapa yang akan mendapatkan winner chicken dinner? Sudah ada setup smoke, tapi Liquid ternyata tertangkap oleh KF yang sudah mulai nyempil di balik batu-batu tebing. Zuxi sudah berhasil untuk mengamankan 5 kill point dan Ryzen sedikit mundur juga melakukan setup ulang kembali. Zuxi sudah berada di paling atas, masih menjaga-jaga terus. KF sudah diselimuti oleh tebalnya smoke. Kali ini Zuxi sudah mulai memegang M4 yang masih menunggu aja Liquid di belakang sana. Apakah sempat untuk di revive? Nampaknya Luxi mundur untuk melakukan revive terhadap Liquid. Oke, kita bakal lihat di sini di mana 2 pemain dari BTR berada di bagian bawah dan KF terspot 2 pemain dari Red Alliance. Liquid masih bisa menunduk, namun Luxi yang bakal membackup ketika Liquid tidak bisa melakukan tembakan. 1 pemain EVOS kembali hilang, tinggal 2 player aktif yang terhimpit dalam 1 tebing tipis di bagian atas kanan. Zuxi sudah mulai lompat, namun Zuxi berhasil diamankan begitu aja. Liquid masih berdansa di bagian bawah. Kali ini 2 lawan 2, situasi kembali berimbang. Kali ini Luxi juga berhasil diamankan. Ternyata 2 pemain dari BTR langsung terkena knock out begitu saja, bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. 2 lawan 2, Ryzen juga berhasil diamankan. Ternyata what a nice shot dari EVOS. 1 orang terakhir dari BTR bakal terspot begitu aja. Laser turun ke arah bawah dan Clutch Combat Jiggle. EVOS mendapatkan winner chicken